Selamat siang Pak Din. Selamat siang. Izin Pak, mau melaporkan untuk progres laporan untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja tim kerja di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Oh, yang dulu diomongin itu untuk Betul. PKP itu? Iya, untuk PKP. Oke, gimana hasilnya udah kayak apa? Coba ya. Mau izin? Ini semua pokja udah dimasukin? Sudah Pak, kita 24 tim kerja sudah 24 sesuai dengan SK yang waktu itu kan? Betul. Terus Pemetaannya di 8 pekan ini Pak untuk progres. Jadi progresnya yang ada di kolom ini nih? Yes. Ini status terakhir? Status terakhir Pak, kita berakhir di tanggal 22 Agustus. Hasilnya gimana? Kelihatan nggak kalau kinerja itu ada yang bagus, ada yang kelihatan kan? Betul Pak, untuk tipologi tim kerjanya ada dari berbasis dari anggaran DIPA, non anggaran DIPA, dan untuk tim yang bekerja sama dengan sektor lain Pak. Nah, terus pimpinan bisa mengevaluasi dari sini kan? Nah, itu enaknya gitu ya. Betul, kita rapat internal juga sudah tiap minggu kita ada. Oke, jadi ini adalah program yang disusun oleh Bu Adel dalam rangka PKP ini adalah menindaklanjuti skema kerja kita, di mana pekerjaan-pekerjaan di direktorat itu dilaksanakan oleh pokja-pokja yang berisi pejabat-pejabat fungsional yang ada, dan jumlahnya itu tidak sedikit. Kadang-kadang saya sebagai pimpinan pada waktu itu suka lupa si ini ditugasin apa, si itu ditugasi apa, itu saya suka lupa. Sehingga model monitoring dan evaluasi seperti ini itu akan sangat bermanfaat, karena dengan sekali buka laptop kita tahu nih si A tugasnya apa, sudah sampai mana, dan apabila memang kita perlu melakukan evaluasi termasuk pembinaan kepada pegawai, itu bisa lebih mudah dilakukan karena data itu sudah tersaji. Kalau tidak ada ini, saya nggak kebayang gimana saya harus panggil satu-satu terus bertanya, kamu tugasnya apa? Belum tentu juga saya ingat dia tugasnya apa kan. Nah, tapi dengan ini saya bisa tahu, saya panggil si A, oh, kamu punya tugas ini, di sini kamu progresnya bagus, di sini kamu progresnya masih kurang, ada kendala apa, itu saya bisa melakukan, bisa melihat siapapun pimpinannya ya. Nah, jadi pada waktu itu saya mendukung penuh ide dari Bu Adel ini, dan saya percaya ini nanti akan sangat bermanfaat bagi pimpinan siapapun yang ada di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Jadi saya dukung dan semoga sukses ya Bu Adel ya. Ini teman-teman yang bantu kan? Ya, Oke, bantu terus karena ini bukan pekerjaan pura-pura, ini bukan pekerjaan ecek-ecek, ini pekerjaan beneran, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan juga nanti yang terakhir Pak, ada penilaian langsung masuk ke SKP-nya Pak, pas penyusunan SKP. Itu lebih bagus lagi. Ya, jadi penyusunan SKP itu juga bisa lebih cepat, dan yang paling penting lebih objektif karena datanya jelas. Iya, real Pak, sesuai dengan apa yang Mantap. Oke, lanjut ya. Nah, waktunya ingetin mereka nih biar nggak lupa. Tim efektif TU gimana? Siap kan? Siap Kakak, semoga sukses. Penyederhanaan birokrasi melalui Permen PAN RB nomor 7 tahun 2022 menekankan pentingnya pembaruan mekanisme kerja ASN yang lebih fokus pada kompetensi dan keterampilan. Dengan diterbitkan SE Dirjen PPTR nomor 1/SE 700 KP 0208/8 2023 tentang petunjuk pembentukan tim kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, maka fungsi koordinator digantikan dengan ketua tim kerja yang dikukuhkan dalam bentuk SK Tim Kerja Direktorat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN bertugas mengelola agraria dan tata ruang dengan visi penataan ruang pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia untuk mendukung Indonesia maju. Sistem kerja baru ini merupakan instrumen penting dalam tata kelola kepegawaian dan kinerja organisasi, serta memastikan ASN beroperasi sesuai mekanisme kerja yang telah diperbarui. Untuk mencapai visinya, Kementerian ATR BPN menjalankan 2 misi. Yang pertama, penataan ruang dan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Misi ini mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, pelayanan pertanahan dan penataan ruang berstandar dunia. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan agar kompetitif di tingkat global.
Dengan optimalisasi sistem kerja dan pengembangan kepemimpinan yang akuntabel, Kementerian berupaya meningkatkan kinerja berbasis kompetensi yang mewujudkan misi tersebut dengan pemantauan yang konsisten. Dalam aksi perubahan ini, tujuan utamanya adalah membentuk tim kerja internal Direktorat Lintas Subdit Teknis berbasis kompetensi pegawai dan mengintegrasikan monitoring evaluasi capaian kinerja tim dalam aplikasi digital. Kemudian, manfaatnya adalah penerapan sistem kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat serta mewujudkan pelayanan publik berbasis digital. Pejabat pengawas diharapkan mampu memimpin tim secara partisipatif dan efektif untuk menciptakan pelayanan yang efisien dengan pendekatan memimpin tim efektif berbasis teknologi. Dalam pelaksanaan rencana aksi perubahan ini, pemimpin tim dapat melakukan beberapa hal penting untuk menciptakan tim kerja yang efektif. Yang pertama, mengembangkan dan mereview tim secara berkelanjutan, terutama dalam konteks pelayanan publik. Fokusnya adalah pada penguatan karakteristik tim yang efektif. Langkah berikutnya adalah meningkatkan kompetensi dan komitmen anggota tim dengan memanfaatkan teknologi sebagai dasar untuk kolaborasi yang lebih efisien dan produktif. Pembentukan tim yang efektif dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan menggugah, sehingga semua anggota tim memiliki arah yang sama. Struktur tim juga harus diatur agar setiap peran dan tanggung jawab terdefinisi dengan baik, mendorong komunikasi yang terbuka dan keputusan berbasis fakta. Penting untuk memiliki anggota tim yang kompeten dengan komitmen yang kuat terhadap keberhasilan bersama. Selain itu, menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menetapkan standar kinerja yang jelas akan meningkatkan produktivitas tim. Terakhir, dukungan dan apresiasi dari pihak eksternal menjadi elemen penting yang memperkuat dedikasi dan semangat kerja tim. Kegiatan aksi perubahan ini meliputi pembentukan tim kerja berbasis kompetensi, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui sistem digital, serta integrasi data capaian ke dalam platform seperti e-Monef Bappenas, SKMPP, e-Office, dan ITMS. Aksi ini dilakukan dalam 2 bulan atau 8 pekan dengan laporan mingguan di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam waktu yang ditentukan, tim efektif melakukan rapat internal mingguan untuk membahas capaian kinerja, mengatasi hambatan, merumuskan strategi, dan transfer pengetahuan. Output rapat ini mencakup tabel capaian mingguan tim kerja, lembar kendali rapat, laporan kinerja mingguan per direktorat, dan integrasi dengan 4 aplikasi di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, pengintegrasian dilakukan dengan 4 aplikasi utama. e-Monef, sistem Bappenas untuk memantau capaian fisik dan anggaran kegiatan yang terhubung dengan pelaporan Monef internal Direktorat. SKMPP, sistem kendali mutu program di Kementerian ATR BPN untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program secara kualitatif dan kuantitatif. e-Office, aplikasi berbasis web dan mobile untuk mengelola administrasi perkantoran. ITMS atau Integrated Talent Management System untuk pengelolaan dan pengembangan talenta secara terpadu, memastikan transparansi dan objektivitas dalam karir karyawan. Keempat aplikasi ini berkolaborasi untuk memperkuat pengelolaan kinerja dan administrasi di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Faktor kunci untuk keberhasilan tim kerja meliputi persamaan strategi percepatan kegiatan, agenda kerja yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya tim, serta penguatan kompetensi pegawai melalui materi intensif baik untuk tim dengan DIPA anggaran maupun tanpa DIPA anggaran. Performance Value Capture menunjukkan bahwa meski kegiatan tim kerja di luar DIPA tetap berjalan untuk mendukung tugas direktorat, perubahan pemimpin justru memperkuat kinerja tim. Dukungan pimpinan sangat berpengaruh pada hasil, dan anggota tim dapat memetakan kontribusinya untuk penilaian SKP. Pembaruan sistem kerja oleh project leader memastikan bahwa setiap kegiatan tim tercatat dalam SKP, memungkinkan atasan untuk memberikan penilaian langsung pada kontribusi bawahannya.
Saya Resa, sebagai salah satu ketua tim kerja dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan juga sekaligus sebagai Jakum Penataan Ruang, di sini sangat merasakan manfaat positif dari rancangan aksi perubahan yang dilakukan oleh rekan Adeline, karena dapat memberikan nilai tambah yang sangat baik sekali bagi peningkatan capaian kinerja khususnya di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan juga memberikan akses kepada para pegawai di lingkungan direktorat ini untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu, rancangan aksi perubahan yang dilakukan oleh rekan Adeline ini juga dapat mengoptimalkan layanan digital direktorat dan juga membantu dalam meningkatkan nilai tambah dalam penilaian SKP kami selaku Jakum Penataan Ruang. Terima kasih. Sukses terus Kak Adel PKP-nya, semoga bermanfaat bagi kemajuan organisasi. Salam pengendalian. Rinai hujan membentuk rencana, cendikia akan terlahir anumerta. Siapa yang rajin asistensi kayak kita, sok pasti nilainya pasti juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristiono Devri Nuryanto, selaku Jakum Penata Ruang Ahli Madya di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Saya sebagai mentor dari Kak Adeline, Kasubag TU Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Selama kurang lebih 2 bulan, Kak Adel telah mencoba untuk mengaplikasikan aksi perubahan PKP terkait perbaikan atau perubahan sistem kerja dan monitoring evaluasi hasil dari tim kerja, yang hal ini merupakan sesuatu hal yang baru di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kegiatan aksi perubahan yang dilakukan oleh Kak Adel sebagai Kasubag Tata Usaha tentu diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, baik dari segi kompetensi kepegawaian dan segi peningkatan perolehan capaian kerja dari direktorat di setiap termin evaluasi. Monitoring dan evaluasi kegiatan tim kerja ini akan menghasilkan hasil dari kerja tim kerja yang dapat diukur kinerjanya dan menjadi basis penilaian pada saat mengisi sasaran kinerja pegawai atau SKP oleh pimpinan. Pengukuran penilaian capaian kinerja dari tim kerja ini dilakukan kepada tim yang kegiatannya ada yang tercantum di dalam DIPA maupun yang di luar dari DIPA anggaran. Sebagai contohnya, saya sendiri selaku ketua tim kerja dari kegiatan revisi PP 21 nomor tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang kegiatannya tidak tercantum di dalam DIPA anggaran. Tetapi dengan sistem ini, maka bisa dilakukan penilaian kinerja dan menjadi rencana kinerja utama dalam SKP saya yang kemudian langsung dapat dinilai oleh Bapak Direktur selaku pimpinan saya. Implementasi digital dari monitoring dan evaluasi juga sudah sangat baik, ya. Sudah terintegrasi dengan sistem ITMS atau Integrated Talented Management System, sehingga saya dan para anggota tim kerja saya bisa langsung mengisi SKP di dalam aplikasi tersebut. Akhir kata, tentu Kasubag TU memiliki fungsi yang sangat penting karena bisa memfasilitasi dari tim-tim kerja ini untuk bisa melaporkan hasilnya kepada pimpinan, dan juga pimpinan dapat memantau dan mengevaluasi juga hasilnya dengan sangat baik. Dan tentu ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan atas kinerja pegawai yang mana yang bisa berperan aktif dan mana yang berperan mungkin kurang aktif sehingga dapat dievaluasi. Akhir kata, sekali lagi selamat bagi Kak Adel atas implementasi dari akpernya yang sangat baik. Dan semangat juga untuk Bu Adel, ya, karena kedepannya diharapkan sistem ini bisa berjalan terus, ya, dan menjadi lebih baik lagi, sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan rancangan aksi perubahan yang berjudul Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi Capaian Kinerja Tim Kerja yang Berbasis Digital di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 diharapkan dapat memberikan pembaharuan
pada mekanisme kerja di lingkungan organisasi yang mengedepankan kompetensi keahlian dan keterampilan. Selanjutnya, agar hasil dari RAP ini dapat dimanfaatkan dalam proses pengumpulan data, pengolahan data yang berbasis digital, analisis dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Untuk Ibu Adelin Imami Maharani, kami ucapkan semoga dilancarkan untuk mendukung kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang dan sukses selalu, maju terus berkarya untuk bangsa. Kami dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Semoga sukses Kak Adel. Salam Dalmatru.